Halo semuanya, perkenalkan ini adalah Pak Brando. Pak Brando adalah seorang peternak ayam yang sangat peduli akan kesehatan ayam-ayamnya. Maka dari itu, Pak Brando rutin sekali untuk menyuntikkan antibiotik guna untuk mencegah ayam-ayamnya terkena penyakit. Suatu hari sepulangnya dari peternakan, Pak Brando melihat berita yang ditayangkan di televisi rumahnya. Di putaran hari ini, Kementerian Kesehatan kembali mengingatkan bahwa resistensi antimikroba atau AMR menjadi salah satu ancaman kesehatan global yang terus meningkat. Para ahli menyoroti bahwa penyebaran AMR paling tinggi disebabkan oleh lingkungan peternakan. Tingginya penggunaan antibiotik pada hewan peternakan, khususnya ayam broiler, berpotensi menghasilkan residu antibiotik yang terbawa melalui feses, litter kandang, tanah, hingga sumber air di sekitarnya. Residu antibiotik tersebut dapat memberikan tekanan seleksi pada bakteri lingkungan dan mendorong munculnya bakteri yang semakin kebal terhadap pengobatan. Loh, karena antibiotik. Loh, saya juga sering pakai tetracycline untuk ayam saya. Jangan-jangan liter bekas kandang saya juga bisa ikut menyebarkan masalah ini. Nah, aku izin jawab terkait pertanyaan dari Pak Brando ya. Ternyata penggunaan antibiotik di sektor peternakan juga punya andil terhadap munculnya antimikrobial resisten. Kok bisa? Antibiotik dalam peternakan ayam broiler sering digunakan untuk 3 tujuan, yaitu profilaksis, tujuan pengobatan, dan sebagai antibiotik growth promoter. Namun, sekitar 75 hingga 90% obat golongan tetrasiklin tidak dapat dimetabolisme secara sempurna dalam tubuh ayam, sehingga harus dikeluarkan melalui feses dan urin dalam bentuk dan struktur yang sama seperti awal diberikan kepada hewan ternak. Selama masa pemeliharaan, liter yang berfungsi sebagai alas kandang tidak hanya menampung feses dan sisa pakan, tetapi juga bisa menjadi tempat terakumulasinya residu antibiotik yang dikeluarkan oleh ayam. Yang lebih mengkhawatirkan, penelitian Pokhran dan Chaka menunjukkan bahwa residu oksitetrasiklin, salah satu golongan obat tetrasiklin, masih dapat terdeteksi pada liter dengan konsentrasi 11.429 mikrogram per kilogram, bahkan hingga 14 hari setelah kandang dikosongkan. Penggunaan antibiotik tetrasiklin pada ayam broiler yang nantinya dikeluarkan melalui feses ataupun urin akan masuk ke limbah. Limbah tersebut kemudian berakhir di instalasi pengolahan air, limbah, atau langsung masuk ke tanah dan badan air. Dari tanah dan air, residu tetrasiklin dapat kembali mencemari lingkungan, diserap oleh tanaman, atau terus bersirkulasi dalam ekosistem. Dengan kata lain, tetrasiklin tidak berhenti pada tubuh hewan, tapi dapat terus berpindah dan bertahan di lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, paparan residu yang berlangsung secara terus-menerus inilah yang kemudian dapat mendorong munculnya bakteri resisten dan penyebaran gen resistensi antibiotik di lingkungan. Wah, kalau seperti itu gimana ya cara saya membuang limbah liter saya? Karena limbahnya banyak, tetapi kalau saya buang di sekitar peternakan, maka akan semakin menyebarkan resistensi AMR bagi lingkungan. Untuk menjawab permasalahan residu tetrasiklin dan penyebaran AMR di lingkungan peternakan, tim kami menghadirkan inovasi berupa From Litter to Filter, di mana inovasi ini memanfaatkan liter sekam padi bekas peternakan ayam broiler yang selama ini berpotensi menjadi media penyebaran residu antibiotik, kemudian mengubahnya menjadi biochar bernilai tambah yang dapat digunakan sebagai biofilter komunal. Prosesnya dimulai dari liter sekam padi yang telah terakumulasi feses, sisa pangan, serta residu antibiotik. Material ini kemudian dikonversi melalui proses pirolisis menjadi biochar. Selanjutnya, biochar diaktifasi menggunakan KOH untuk meningkatkan luas permukaan dan juga jumlah pori aktifnya. Berdasarkan penelitian dari Fu et al., aktivasi KOH mampu meningkatkan luas permukaan biochar sekam padi hingga mencapai 2138 meter persegi per gram. Biochar yang dihasilkan kemudian diaplikasikan sebagai media biofilter komunal dan pengolahan air di sekitar kawasan peternakan untuk mengabsorpsi residu tetrasiklin sebelum mencemari tanah maupun sumber air. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya mengurangi pencemaran antibiotik, tetapi juga mengubah limbah peternakan menjadi solusi lingkungan yang lebih berkelanjutan. Biochar sekam padi dipilih karena memiliki karakteristik yang sangat mendukung proses adsorpsi. Sekam padi mengandung lactose selulosa dan juga silika yang tinggi, sehingga setelah dipirolisis akan membentuk struktur karbon berpori dengan luas permukaan yang besar. Bahkan luas permukaan biochar sekam padi bisa mencapai 1097 meter persegi per gram, lebih tinggi dibandingkan dengan jenis biomasa lainnya. Pada gambar ini dapat terlihat struktur pori biochar yang berkembang. Pori-pori inilah yang berfungsi sebagai tempat terperangkapnya molekul tetrasiklin melalui mekanisme pore filling. Selain pore filling, adsorpsi juga dapat melalui beberapa mekanisme lain, yaitu seperti interaksi pipi antara cincin aromatik tetrasiklin dan struktur karbon biochar.
pembentukan ikatan hidrogen, dan juga interaksi elektrostatik. Kombinasi mekanisme tersebut membuat bayur sekam padi mampu menghilangkan tetrasiklin dengan efisiensi mencapai 92,8 sampai 96,7% dan kapasitas absorpsi sebesar 80,9 mg per gram adsorben. Karena itu, bayur sekam padi memiliki potensi yang sangat besar sebagai material biofilter yang efektif untuk mengurangi residu antibiotik di lingkungan peternakan. Melalui inovasi ini, kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mengurangi residu tetrasiklin pada tanah dan juga sumber air di sekitar peternakan. Lalu yang kedua adalah untuk mengubah limbah liter sekam padi menjadi biochar yang lebih bernilai dan juga berkelanjutan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah untuk mendukung pencegahan AMR dengan menekan penyebaran residu antibiotik di lingkungan. Dengan demikian, inovasi From Litter to Filter tidak hanya menyelesaikan masalah limbah peternakan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan.